gitu ya. Punya opini, yang punya ini tidak apa-apa. Masalah yang ada sekarang di Deltras sebenarnya bukan masalah personal. Ini adalah masalah Sidoarjo. Kenapa? Karena Deltras ada kebanggaan Sidoarjo. Sehingga, tapi ini bicara negara, ini bicara pemerintahan, ini bicara tata kelola negara. Sehingga anggaran yang keluar harus sesuai dengan hukum, harus sesuai dengan koridor hukum sehingga tidak ada konsekuensi hukum di belakangnya. Nah, karena masalah Sidoarjo, masalah kita bersama, solusinya harus kita gali bersama. Sehingga tadi di audiensi ini saya sampaikan kepada teman-teman, kita ini memang rindu terhadap kejayaan, kebanggaan masyarakat Sidoarjo. Sama, kita kangen lah sama lumpia-lumpia di tribun itu. Tapi yang jelas harus ada titik terang, jangan sampai kemudian kita mengambil kebijakan yang ada konsekuensi hukum di belakangnya. Harus hati-hati, harus cermat. Dan audiensi seperti ini saya harapkan semua yang berhubungan harus hadir, termasuk besok nanti akan saya coba untuk hubungi, kirim surat atau sebagainya. Ini yang punya Deltras, PT-nya harus hadir, karena kan lucu, kita mau benerin rumah tapi yang punya rumah nggak ada. Kalau rumahnya sudah bagus terus diambil, rugi kita. Nah, gambaran seperti ini yang penting. Karena apa? Karena kalau sudah PT bahaya, bro. Ini menjadi keberatan apa ini? Apanya keberatan? Tadi kan disinggung terkait utang Deltras tadi. Utang gimana? Keberatannya nggak ada keberatan. Kita ini saling memperjuangkan, jangan sampai kemudian ada konsekuensi hukum di sana. Contoh, hibah itu ada aturannya, nggak boleh hibah untuk membebaskan tanah misalkan, hibah untuk bayar utang sampean misalkan, ini nggak boleh. Hibah itu peruntukannya jelas, dampaknya jelas, bukan lari ke personal atau dan sebagainya. Karena ini sudah diatur oleh negara. Ini yang ingin kami pertajam dan kita pertegas, apa, kita ini hidup bernegara, ada hukum di sana, jangan sampai kemudian kita mengeluarkan hibah bla bla bla, tapi kemudian di akhirnya kita ada konsekuensi hukum. Kira itu. Gimana? Dan saya sendiri tiap kita statement kita juga berdua. Karena itu sepaket, kalau itu paket ya, itu pun sudah kita sampaikan mulai awal. Sidoarjo itu yang kita tahu kemarin itu ada dua, Deltras dengan Persida. Dari media menanyakan, Pak gimana Deltras? Kalau Deltras sementara kita tidak berani ODP dulu, karena saya sudah waktu kampanye Gus ya, saya itu nemoni si ini siapa? Haruna. Ya, ini saya matur ke Pak Haruna. Ya, ini saya matur ke Pak Haruna. Disampaikan sementara jangan OD Deltras dulu. Nah, karena ini masih ada masalah hukum. Lebih baik kalau kepingin Persida. Dan saya dengan Gus Muda cari angka aman. Karena saya kepingin sebagai Sidoarjo ini kembali. Mari kita mencoba selalu persahabatan dengan Surabaya, dengan Gresik, dan tujuannya apa? Untuk mengembalikan marwahnya Sidoarjo, bukan apa-apa. Nanti ceritanya seperti itu. Maka nanti kita mencoba memberikan satu rumusan, di mana nanti nasib Deltras itu seperti apa, Persida seperti apa. Coba kita komunikasikan. Biarkan nanti teman-teman dari Deltras itu juga nanti tahu permasalahannya. Itu Pak, nanti kita buka semuanya. Cuma saya kepingin pemilih itu harus ada. Jangan nanti yang datang itu hanya dari teman-teman, ternyata pemilihnya tidak ada. Nanti kita buka semua. Karena Pak Haruna sudah titip pada kita seperti itu. Dan saya dengan Gus Muter sebagai putra daerah ada keinginan dengan punya lapangan yang begitu besar, ya, kan hanya memberikan hibah 10 pun tidak ada artinya apa untuk Sidoarjo. Kalau itu betul-betul ditangani dengan profesional, mana tadi kita Kabag Hukum kita panggil, gimana sih permasalahan statusnya Deltras itu, berbadan PT, pemiliknya siapa. Nah, saya juga ingin satu-satu kita pindah. Delta selesai, nanti Persida. Mana yang bisa untuk kita angkat untuk Sidoarjo, yang tidak secara substansi hukum tidak ada masalah. Nah, ini
Karena saya sudah malu dengan Gus Muda, ayo Gus, coba dorip no. Sementara ini belum ada kegiatan, ya minimal bupati, wakil bupati, undang teman-teman yang di luar. Tujuannya apa? Untuk mengangkat Sidoarjo. Karena kita melihat lapangannya aktif sampai pemain ya Pak. Saya lihat juga seperti itu Sidoarjo gudangnya pemain. Gudangnya pemain di Sidoarjo itu. Kalau itu betul dilakukan, waduh luar biasa Pak. Betul Pak. Mana saya kepingin nanti menghidupkan itu. Tapi sementara saya mengizinkan dengan Gus Muda, sabar dulu. Agus di musyawarah yang bagus, ya karena ini juga atas nama Sidoarjo, dan karena nanti ada solusi. Solusi ini ya apa nanti Gus, nah kan gitu ya. Dan nanti coba kita komunikasikan dengan Gus Muda, biarkan nanti ada solusinya. Kalau kita pertahankan Deltras seperti ini, kalau kita pertahankan seperti ini, dan nanti tak kasih solusi. Nanti sampai audiensi lagi, cuma gak usah banyak-banyak. Ya, biarkan nanti kita komunikasi itu gampang dan mudah. Cuma tak banyak-banyak kan. Ngobrolnya kan kurang nyaman, apalagi dengan musim pandemi. Nanti kita undang, pemiliknya kita undang. Kalau itu sudah tidak bisa kita pertahankan, ya mau apa lagi? Ataukah nanti kita carikan nanti dari tim leg 2 atau gimana? Ya coba nanti kita komunikasikan. Intinya saya dan Gus Muda ada suatu keinginan untuk menghidupkan kembali sepak bola. Jangan seperti dulu. Saya juga waktu Deltras unjuk rasa di depan Bapak yang ngamuk-ngamuk, saya juga tahu juga. Ya harapan saya sudah tidak seperti itu. Mari harmonisasi terbangun dan teman-teman ini bisa terwadahi. Ya sementara itu ya. Dengan Bupati terkait Deltras. Alhamdulillah, jadi ada titik terang yang selama ini menjadi teka-teki Delta Mania, gimana nasib dari klub kebanggaan Delta Mania atau warga Sidoarjo. Jadi kita mencari solusi gimana tim ini tetap eksis tapi tidak ada masalah. Dalam artian sekarang dalam tubuh tim Delta ini carut marut. Jadi mengatasi masalah tanpa masalah. Statusnya miliknya siapa itu ternyata? Sekarang ini ya tercatat tuh namanya Mafirion. Siapa itu Pak? Mafirion orang dari Jakarta yang dulu pernah menangani klub Deltras. Pada waktu itu klub profesional harus dijadikan PT. Kebetulan waktu dia menangani Mafirion jadi atas nama Mafirion. Bukan milik Pemkab Sidoarjo lagi berarti ya? Kalau secara sejarahnya masih terpengembang Pemkab karena dulu Deltas dibiayai oleh Pemkab. Nah, setelah ada peraturan dari Mendagri, klub-klub sepak bola profesional dilarang menggunakan anggaran negara, ya maka dijadikanlah PT mengatasnamakan orang tadi.